Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Tasya Destiani sebagai anggota, kemudian rekan saya Putri Gina Rotul Huda sebagai anggota, dan Siti Fatima sebagai ketua kelompok kami. Kami di sini akan menjelaskan materi terkait penyakit autoimun granuloma pada paru-paru untuk memenuhi tugas mata kuliah imunologi dan hematologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yulia Wardati SSIMM. Baik, sebelum kita membahas penyakit granuloma pada paru-paru, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama pada manusia dan hewan vertebrata yang berperan dalam pertukaran gas di dalam tubuh. Fungsi utama paru-paru ini yaitu mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari tubuh. Ketika seseorang menghirup udara, udara masuk melalui hidung atau mulut dan melewati kerongkongan ke dalam saluran udara atau trakea. Saluran udara kemudian membagi menjadi bronkus utama yang kemudian membagi lagi menjadi bronkus kecil dan akhirnya menjadi bronkiolus. Akhirnya bronkiolus memasuki gelembung udara kecil yang disebut alveoli atau tempat pertukaran gas terjadi. Nah, kemudian untuk anatomi parunya itu sendiri bisa dilihat pada gambar ini. Paru-paru terdiri dari dua buah organ atau bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian paru-paru itu sendiri anatominya dimulai dari trakea. Paru-paru sebelah kanan terdapat bagian bronkus kanan dan lobus kanan. Kemudian paru-paru sebelah kiri terdiri dari bronkus kiri, bronkiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, diafragma, dan terdapat alveoli yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam membantu proses pertukaran udara di dalam tubuh. Next, kita lanjut ke patogenesis, patologi atau patofisiologi pada paru-paru. Nah, penyakit paru-paru ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, polusi udara, paparan bahan kimia berbahaya, dan kebiasaan merokok. Beberapa penyakit paru yang umum meliputi pneumonia, asma, bronkitis kronis, dan emfisema. Patogenesis dan patofisiologi dari setiap penyakit paru-paru tersebut berbeda, namun umumnya melibatkan peradangan dan kerusakan pada jaringan paru-paru. Seperti pada penyakit granuloma yang terdiri atas kumpulan sel-sel radang yang bisa terbentuk di berbagai bagian tubuh, termasuk paru-paru. Penyebab terbentuknya granuloma ini yaitu berkaitan dengan infeksi paru, iritasi zat asing, dan respon sistem imun dalam tubuh. Kemudian faktor pencetus dan resiko. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya penyakit paru-paru ini meliputi paparan zat berbahaya seperti polusi udara, infeksi, dan kebiasaan merokok. Beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terkena penyakit paru-paru meliputi usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan kondisi medis yang lainnya seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Adapun epidemiologi penyakit paru-paru merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Beberapa penyakit paru-paru seperti asma dan COPD atau chronic obstructive pulmonary disease sangat umum terjadi di seluruh dunia. Beberapa faktor seperti polusi udara dan kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit paru-paru di berbagai negara. Materi selanjutnya mengenai penyakit autoimun granuloma pada paru-paru akan dipaparkan oleh rekan saya Siti Fatima. Selanjutnya ada penyakit granuloma paru-paru. Bisa dilihat di sini ada anatominya. Di sebelahnya ada yang namanya healthy lung dan sebelahnya lagi ada granuloma. Di bawahnya ada T cell dan paling bawah itu ada nephropolis. Langsung saja ke pengertiannya. Granuloma paru-paru adalah suatu jenis peradangan jaringan paru-paru yang terbentuk akibat respon sistem kekebalan tubuh terhadap zat atau mikroorganisme yang masuk ke dalam paru-paru. Granuloma biasanya berbentuk nodul kecil yang mengandung sel-sel inflamasi seperti sel-sel makrofag, sel-sel limfosit, dan sel-sel gigi putih lainnya. Granuloma paru-paru bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, reaksi alergi, atau bahkan karena paparan bahan kimia tertentu. Prevalensi penyakit granuloma di Indonesia adalah sekitar 18 per 100.000 penduduk dan 25% pasien didiagnosa menderita penyakit ini. Patogenesisnya, granuloma paru merupakan jenis granuloma yang paling umum ditemukan
Kelainan ini bisa disebabkan oleh infeksi paru seperti tuberkulosis atau hitoplasmosis. Granuloma paru biasanya tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali baru terdeteksi setelah penderitanya itu melakukan ronsen atau CT scan paru-parunya. Patofisiologinya, granuloma paru-paru melibatkan proses inflamasi yang kompleks, melibatkan interaksi antara sel-sel imun, mikroorganisme atau zat asing, serta faktor lingkungan dan bahkan genetiknya. Pada granuloma paru-paru ini, sel-sel imun seperti makrofag, sel T, dan sel plasma merespon adanya agen penyebab seperti bakteri, virus, ataupun jamur, atau zat asing seperti partikel debu atau asap. Makrofag menjadi aktif dan berusaha memakan dan membunuh agen penyebab tersebut. Namun, kadang-kadang makrofag tidak dapat menghancurkan agen penyebab tersebut sepenuhnya, jadi bisa saja hanya sebagian. Selanjutnya ada faktor pencetus dan resiko. Faktor pencetusnya bisa terjadi karena infeksi, alergi, penyakit autoimun, paparan bahan kimia, obat-obatan. Namun, faktor pencetus granuloma ini dapat bervariasi dan tergantung pada kondisi kesehatan individunya. Ada juga resikonya, yaitu ada infeksi, paparan benda asing, kondisi autoimun, merokok, usia, bahkan riwayat keluarganya. Oke, yang selanjutnya ada pengobatan granuloma. Granuloma paru-paru adalah suatu kondisi di mana terbentuk kumpulan sel inflamasi di dalam paru-paru. Granuloma paru-paru dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, penyakit autoimun, atau paparan zat yang merusak paru-paru. Gejala granuloma paru-paru dapat bervariasi tergantung penyebabnya. Namun, beberapa gejala yang mungkin terjadi seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, demam, berkeringat di malam hari, dan penurunan berat badan. Pengobatan granuloma paru-paru tergantung pada penyebabnya. Namun, jika granuloma paru-paru disebabkan oleh infeksi, seperti tuberkulosis, maka dokter mungkin akan memberikan antibiotik terhadap infeksi tersebut. Jika paru-paru disebabkan oleh kondisi autoimun, seperti sarkoidosis, dokter mungkin akan memberikan resep kortikosteroid atau imunosupresan untuk mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan jaringan paru-paru. Yang selanjutnya ada pencegahan granuloma. Berikut beberapa langkah yang dapat membantu mencegah granuloma paru-paru. Yang pertama, hindari merokok dan paparan asap rokok. Karena merokok dan paparan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan meningkatkan resiko terjadinya granuloma. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan karena infeksi bakteri dan jamur dapat menyebabkan granuloma paru-paru. Yang ketiga, lindungi diri dari zat kimia berbahaya. Beberapa zat kimia dapat menyebabkan granuloma paru-paru seperti asbes dan kimia lainnya yang terdapat di lingkungan. Yang keempat, jaga kesehatan paru-paru. Lakukan olahraga secara teratur dan hindari polusi udara untuk menjaga kesehatan paru-paru. Dan yang kelima, periksa kesehatan secara teratur, terutama jika kita memiliki resiko lebih tinggi terkena granuloma paru-paru. Jadi kesimpulannya, pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, patogenesis, faktor pencetus, resiko, dan epidemiologi paru-paru sangat berperan penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan mencegah terjadinya penyakit paru-paru. Granuloma adalah kumpulan sel-sel radang yang bisa terbentuk di berbagai bagian tubuh, termasuk paru-paru. Penyebab terbentuknya granuloma berkaitan dengan infeksi paru, iritasi zat asing, dan respon dari sel imun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.